Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kontribusi kebudayaan Hindu dalam pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia menuju era globalisasi. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Iko Manggede Artaguna, nomor absen 12. Kedua, Ibu Tuangga Adi Pratama, nomor absen 15. Ketiga, Nila Kutudiah Puspita Dewi, nomor absen 23. Keempat, Nipaneko Menteri Darmayanti, nomor absen 26. Kelima, Yuwayan Diah Chandra Dewi, nomor absen 30. Keenam, Putu Eka Agustina Sidarta, nomor absen 34. Bahasa budaya. Bahasa budaya menunjukkan bangsa. Demikian pernyataan para budayawan. Brandes Belanda tahun 1884 Masehi menerangkan bahwa bangsa-bangsa seluruh kepulauan Indonesia mulai dari Pulau Formosa di sebelah utara dan Madagaskar di sebelah barat, tanah Jawa, Bali, dan seterusnya hingga ke tepi Amerika dulunya berbahasa satu. Sampai pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Indonesia masih berkumpul di Jempa atau Tanah Anam sekarang, karena desakan dari bangsa lain atau orang Asia Tengah. Lalu berpindah ke Kamboja, ke Thai, dan ke Malaka. Pada permulaan Masehi, bangsa-bangsa Hindu sudah ada di Borneo atau Kutai. Sebagai anak bangsa Indonesia, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Ida Sang Yang Widi Wasa karena telah dilahirkan dan dibesarkan menjadi insan yang beragama dan berbudaya. Hindu yang disebut-sebut sebagai agama tertua di dunia menurut penuturan sejarah, memiliki benang merah dengan keberadaan nenek moyang kita. Apa kontribusi budaya Hindu Indonesia? Kontribusi yang dimaksud antara lain yaitu: yang pertama, peristiwa alam. Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang kaya akan keindahan, bernafaskan kehinduan. Alam Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dunia yang berkunjung ke Indonesia, dan atas kunjungan tersebut sudah menjadi kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas yang memadai seperti transportasi, penginapan, jasa pelayanan, administrasi yang akurat, dan yang pasti adalah keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Bangsa Indonesia juga harus memelihara kelestarian alamnya, karena realisasi dari wisata alam ini dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Ajaran Hindu yang bersifat kreatif dapat mengantarkan bangsa ini bebas dari kemiskinan material dan rohani. Wisata budaya. Budaya anak bangsa Indonesia melahirkan kebudayaan. Dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia berbuah beraneka macam kebudayaan yang dapat dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Hindu sebagai agama tertua di dunia, termasuk Indonesia, menjawai kebudayaan anak bangsa ini sehingga semuanya itu menjadi hidup betaksu. Kebudayaan yang betaksu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menikmatinya. Semuanya dapat menambah pendapatan negara dan daerah yang dikunjunginya. Selanjutnya, beberapa bentuk kebudayaan sebanyak agama Hindu yang dapat disajikan dalam tulisan ini, seperti Candi, Candi Cabang, Candi Kukus, Candi Dian, Candi Cempang, Candi Sukuk, Candi Surawana, dan Candi Gerbang Lawang. Candi Jabung. Candi Hindu ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Struktur bangunan candi yang terbuat dari bata merah ini mampu bertahan ratusan tahun. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Jabung disebut dengan istilah Vajrajina Paraitapura. Kitab Negara Kertagama juga menyebutkan bahwa Candi Jabung pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dalam lawatannya keliling Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi. Candi Tikus.
Candi ini terletak di kompleks Trawolan sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto RAA Kromojoyo Adinegoro tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah penguburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai 1985. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan serangan tikus. Candi Dieng. Secara administratif, dataran tinggi Dieng berada di lokasi wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng berada pada ketinggian kurang lebih 2088 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 13-17 Celcius. Dataran tinggi Dieng merupakan dataran yang terbentuk oleh kawah gunung berapi yang telah mati. Sebelum menjadi dataran, area ini merupakan danau yang besar, kini tinggal bekas-bekasnya berupa telaga. Dengan kondisi topografi, pemandangan alam yang indah dan situs-situs peninggalan purbakala yang berupa candi, sehingga dataran tinggi Dieng mempunyai potensi sebagai tempat rekreasi dan sekaligus objek peninggalan sejarah Hindu yang indah. Dieng berasal dari kata Dieng yang artinya tempat arwah para leluhur. Terdapat beberapa kompleks candi di daerah ini. Kompleks Candi Dieng dibangun pada masa agama Hindu dengan peninggalan arca Dewa Siwa, Wisnu, Agatsya, Ganesha, dan lain-lain bercirikan agama Hindu. Candi-candi yang berada di dataran tinggi Dieng diberi nama yang berhubungan dengan cerita atau tokoh-tokoh wayang Purwaka dalam lokat Mahabharata, misalnya Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Dwarawati, Candi Bima, Candi Semar, Candi Sembadra, Candi Srikandi, dan Candi Puttadewa. Nama candi tersebut tidak ada kaitannya dengan fungsi bangunan dan diperkirakan nama candi tersebut diberikan setelah bangunan candi tersebut ditinggalkan atau tidak digunakan lagi. Tokoh siapa yang membangun candi tersebut belum bisa dipastikan, dikarenakan informasi yang terdapat di 12 prasasti batu tidak ada satupun yang menyebutkan siapa tokoh yang membangun candi religius ini. Candi Ceto adalah sebuah candi bercorak agama Hindu merupakan peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit abad ke-14. Laporan ilmiah pertama tentang keberadaan Candi Ceto dibuat oleh Pandit Dieng pada tahun 1842. Candi ini memiliki usia tidak jauh dengan Candi Lokasi candi berada di dusun Ceto, desa Gumeng, kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Candi Ceto berada pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Candi Suko merupakan kompleks candi agama Hindu yang terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dikategorikan sebagai candi Hindu karena ditemukannya objek pujaan Sika dan Doni. Candi Suko telah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu situs warisan dunia sejak tahun 1995. Candi Surawana merupakan candi Hindu yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Pati, Kabupaten Kediri. Candi Surawana juga dikenal dengan nama Candi Wisnu Bawana Pura. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 14. Candi Surawana saat ini
keadaannya sudah tidak utuh. Sebaiknya rekonstruksi candi dilanjutkan sehingga menjadi utuh dan tetap lestari. Keberadaannya dalam rangka mewujudkan pariwisata berwawasan budaya. Candi Gerbang Lawang. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Candi gerbang ini bergaya candi besar. Gaya arsitektur seperti ini diduga muncul pada era Majapahit dan kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Yang keempat ada karya sastra. Indonesia memiliki banyak pujangga besar pada masa pemerintahan raja-raja di Nusantara ini. Para pujangga pada masa itu tergolong warna Brahmana yang memiliki kedudukan sebagai purahita kerajaan. Banyak karya sastra yang ditulis oleh pujangga kerajaan. Kekawin Ramayana ditulis oleh Empu Yogiswara. Dalam karya ini, Empu Yogiswara ingin mengajarkan bagaimana pentingnya hubungan harmonis dan timbal balik antara para raja dengan para Brahmana. Karya sastra yang lain yang penuh dengan makna terbesar di masyarakat dapat dijadikan penuntun hidup menghadapi dunia pariwisata di era globalisasi ini, antara lain Cerita Parahyangan, Bogor, Jabar, abad ke-5 Masehi Tarumanegara. Cerita Parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar, ukuran 21 x 3 cm, yang dalam tiap lembarannya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda. Naskah cerita Parahyangan menceritakan sejarah Sunda dari awal kerajaan Galuh pada zaman Pretikandayun sampai runtuhnya Pakuan penjajahan ibu kota kerajaan Sunda akibat serangan Kesultanan Banten, Cirebon dan Demak. B. Kresnayana, Bogor, Jabar, abad ke-5 Masehi Tarumanegara. Kekawin Kresnayana adalah sebuah karya sastra Jawa kuno pada karya Empu Triguna yang menceritakan pernikahan Prabu Kresna dan penculikan calonnya yaitu Rukmini. Kekawin Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna pada saat Prabu Warsajaya memerintah di Kediri pada kurang lebih tahun 1104 Masehi. Yamin Muhammad 1970-29. Yang kecil Arjuna Wiwaha Kahuripan, Jatim abad ke-10 Masehi. Medang Kamulan, kekawin Arjuna Wiwaha adalah kekawin pertama yang berasal dari Jawa Timur. Karya sastra ini ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan Prabu Airlangga yang memerintah di Jawa Timur dari tahun 1019 sampai dengan 1042 Masehi. Sedangkan kekawin ini diperkirakan digubah sekitar tahun 1030. Kekawin ini menceritakan sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru. Lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirimkan 7 bidadari. Bidadari ini diperintahkan untuk menggoda, namun bidadari yang terkenal adalah Dewi Supraba dan Tilotama. Para bidadari tidak berhasil menggoda Arjuna, maka Batara Indra datang sendiri menyamar menjadi seorang Brahmana tua. Mereka berdiskusi soal agama Indra.
menyatakan jati dirinya dan pergi. Lalu setelah itu ada seekor bahi yang datang mengamuk dan Arjuna memanahnya. Tetapi pada saat itu yang bersamaan ada seorang pemburu tua yang datang dan juga memanahnya. Ternyata pemburu itu adalah Sang Betara Siwa. Setelah Arjuna diberi tugas untuk membunuh Niwatakawaca, seorang raksasa yang mengganggu kayangan Arjuna. Berhasil dalam tugas dan diberi anugerah oleh mengawini 7 bidadari ini. Poebacakara RM, Kepustakaan Jawa 15. Lumdaka adalah seorang pemburu. Setiap hari kerjaannya hanya memburu hewan hutan. Pada suatu hari, Lumdaka tidak mendapatkan satupun hewan hasil buruannya. Karena hari sudah malam, Lumdaka takut untuk pulang sendirian karena banyaknya gangguan. Ia naik ke pohon dan berjaga semalaman tanpa bicara makan pun dan makan, minum, dan tidur. Untuk menghilangkan tidurnya, ia menggunakan daun bila di pohon tersebut. Saat pagi hari, ia pun pulang. Tak lama kemudian, ia sakit dan akhirnya meninggal dunia. Saat rohnya akan dibawa ke neraka oleh Dewa Yama, Dewa Siwa malah datang untuk mengantarkan Lumdaka ke surga. Karena tanpa sengaja, Lumdaka telah melakukan jagra mohna dan upawasa di malam Siwaladri dan akhirnya Lumdaka dibawa ke surga. Baratayuda adalah Brahmasara Pandawa dan Kurawa. Dalam keluarga Pandawa dikenal Yudhishthira melawan sepupu mereka Kurawa yang dipimpin oleh Duryodhana. Bibit perselisihan dimulai sejak orang tua mereka yang masih muda. Pandu, ayah Pandawa, membawa 3 orang putri yaitu Gandhari, Kunti, dan Mantri. Salah satu putri tersebut akan dipersembahkan kepada Dhritarashtra, kakaknya yang buta. Dhritarashtra memilih Gandhari karena kelak ia akan mempunyai anak banyak. Karena Gandhari tersinggung dengan pernyataan tersebut, dia pun bersumpah bahwa kelak semua anaknya akan menjadi musuh Pandu. Gandhari dan Sangkuni mendidik anak untuk memusuhi keluarga Pandu. Ketika Pandu meninggal, anak-anaknya sangat menderita karena kekalahannya. Pandawa harus menjalani hukuman. Setelah selesai hukuman, para Kurawa menolak membiarkan haknya dan berakhir perang pada perang Baratayuda. Kitab Negara Kertagama adalah kitab yang ditulis oleh Empu Prapaca. Kitab ini menjadi sebuah sejarah yang valid dan terpercaya. Telah ditulis pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintah Sri Raja Sanagara atau Hayam Wuruk di tahun Saka 1287 atau 1365 M. Bila diartikan, negara Kertagama berarti negara dengan tradisi atau agama yang suci. Kitab Negara Kertagama banyak menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit, sisi lain raja-raja Majapahit, dan di makam raja, keadaan kota raja, upacara serada, wilayah raja kerajaan Majapahit maupun negara-negara bawaan Majapahit. Kitab ini pertama kali ditemukan di Istana Raja Lombok pada tahun 1864 oleh seorang peneliti bernama D.L.A. Brandes. Ia menyelamatkan kitab itu sebelum dibakar bersama seluruh buku di perpustakaan kerajaan. Naskah ini merupakan naskah tunggal yang berhasil diselamatkan setelah rampung ditulis pada tahun 1365. Penemuan negara Kertagama yang di dalamnya berupa syair kuno Jawa atau kekawin itu adalah bukti nyata jika di Indonesia pernah bercokol kerajaan hebat dengan tradisinya yang tinggi macam Majapahit. Sutta Soma. Kitab Sutta Soma merupakan karangan Empu dan Tular pada abad ke-14. Kekawin Sutta Soma adalah peninggalan berupa karya sastra dari kerajaan Majapahit.
Kekawin dalam bahasa Jawa kuno berarti syair. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno menggunakan aksara Bali. Kekawin Sutasoma merupakan kitab yang dikutip oleh pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sebuah teks yang tercantum di Kekawin Sutasoma, dikatakan meskipun Buddha dan Siwa berbeda tetapi dapat dikenali, sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal. Berbeda tetapi tunggal, sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Pararaton. Kitab Pararaton atau dikenal juga dengan istilah Serat Pararaton. Kitab Pararaton atau Serat Pararaton ini merupakan sebuah kitab naskah sastra Jawa di abad pertengahan yang kemudian diubah dalam bahasa Jawa Kawi. Kitab Pararaton sendiri merupakan sebuah naskah cukup singkat karena kitabnya para raja Jawa ini hanya berisi sekitar 32 halaman saja yang ukurannya seukuran folio dan terdiri atas 1126 baris. Isi dari kitab Pararaton adalah berisi tentang sejarah raja-raja. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja yang di dalam bahasa Sanskerta juga berarti kitab para raja-raja. Kitab ini cukup detail menjelaskan tentang para raja, akan tetapi tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa yang menjadi penulis kitab Pararaton ini. Calonarang. Kisah Calonarang sendiri muncul di masa pemerintahan Raja Airlangga tahun 1006 sampai 1042 Masehi yang memerintah di Jawa Timur sejak 1021 sesuai dengan isi prasasti Pucungan atau Calcuta. Airlangga adalah putra Udayana, seorang bangsawan dari Kamboja yang kemudian menikah dengan Putri Mahanderadata di Bali. Airlangga pernah memerintah di Daha, Kediri, seperti tertulis dalam Serat Calonarang. Dalam masa pemerintahan di Daha, Airlangga banyak mendapat cobaan dan antara lain dari janda sakti asal desa Girah atau Gurah yang bernama Calonarang. Calonarang sendiri menceritakan tentang marahnya seorang janda penganut Bahirawa, Pangiwa, dan penyembah Durga yang bernama Calonarang. Dikisahkan Calonarang marah dikarenakan anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang melamar ketika menginjak dewasa. Ketidakberanian pemuda-pemuda kala itu dikarenakan kesaktian Calonarang yang dikenal bengis. Atas kejadian tak ada pemuda yang melamar anaknya, kemudian dia melakukan ritual dan oleh Durga ritualnya dikabulkan dan dia mampu menurunkan wabah penyakit ke seluruh wilayah dan rata-rata yang terkena penyakit kutukan pasti mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.